Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang mau kita renungkan dari Yohanes 15 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Yohanes 15 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia tidak mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia dan yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada hari ini, mengapa dunia membenci kita orang percaya? Mengapa dunia membenci kita orang-orang Kristen? Meski kita melakukan kebaikan dan kebenaran di hadapan mereka, kita tidak pernah ganggu hidup mereka. Bahkan kita berdoa bagi mereka. Tetapi mengapa mereka membenci kita? Bahkan kita mengetahui di daerah-daerah tertentu banyak sekali tempat-tempat di mana Kristen menjadi minoritas. Mereka mendapat penindasan, mereka mendapat siksaan. Bahkan yang lebih parahnya, dalam situasi seperti ini masih ada orang yang melarang saudaranya untuk beribadah. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa mereka melakukan semuanya ini? Mengapa mereka membenci kita? Yang pertama, mengapa dunia membenci kita? Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Sekali lagi, karena kita bukan berasal dari dunia ini. Artinya, status kita sudah berubah menjadi anak-anak Allah. Memang kita lahir secara fisik di dunia. Kita lahir di dunia ini. Tetapi walaupun kita lahir dari dunia, karena Kristus, status kita telah diubah menjadi warga kerajaan surga. Bahkan sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih untuk menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Ini menjadi penting bagi kita Bapak Ibu. Di dalam menjalani kehidupan kita, kita harus memikirkan, mengerti bahwa status kita bukan dari dunia ini, tetapi status kita adalah anak-anak Allah. Dunia ini penuh dengan dosa, dunia ini penuh dengan kebencian, sehingga walaupun kita melakukan kebaikan, dunia akan tetap membenci kita
karena di dalam dunia tidak ada kasih. Di dalam dunia adalah perseteruan dengan Allah, sedangkan kita bukan lagi anak-anak dunia. Di dalam Yohanes 15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi Bapak Ibu, kita menjadi pengikut Kristus itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi Kristus telah memilih kita dari dunia supaya dijadikan menjadi anak-anak Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 6 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus. Pada waktu itu Nikodemus berkata kepada Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan untuk saya boleh masuk ke dalam kerajaan Allah? Padahal kita tahu Nikodemus adalah orang yang sudah mengerti, orang yang sudah membaca firman Tuhan, tetapi dia belum mengerti akan kebenaran sehingga bertanya, tetapi apa kata Tuhan Yesus? Yesus berkata, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Artinya orang yang sudah menerima keselamatan berarti orang yang sudah lahir baru. Status kita bukan lagi anak dunia, tetapi anak-anak kerajaan surga. Sekali lagi, status kita sekarang menjadi anak-anak surga. Dunia tidak mengenal Allah, karena itu mereka tidak mendengarkan suara Tuhan, tetapi kita mendengarkan suara Tuhan. Karena itu, marilah kita menghargai status yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mereka membenci kita karena mereka berasal dari dunia ini. Dunia yang dimaksud sering disamakan dengan kegelapan atau dosa. Dunia bertentangan dengan firman Tuhan. Dunia menolak firman Tuhan. Dan dunia ini sedang berjalan pada kebinasaan. Dan dunia akan selalu dengan bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 18 berkata seperti ini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung mesa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Orang-orang dunia akan menemui kebinasaannya karena mereka telah menolak Allah di dalam hidup mereka. Saudara, dalam Roma pasal 1 ayat 17 sampai 25. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang telah mereka ketahui tentang Allah yang nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya,
yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya, sekalipun pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Saudara, karena itu kita harus sadar bahwa status kita adalah anak Tuhan, bukan lagi anak dunia. Walaupun kita masih tinggal di dunia, yang penting kita harus tetap sabar dan jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Contohnya di situasi sekarang, kita sering dilarang untuk beribadah, padahal kita menyembah Tuhan. Kita tahu di dunia ini bahwa banyak tempat-tempat adalah tempat perkumpulan-perkumpulan orang-orang untuk melakukan dosa, tetapi tidak ada yang melarang mereka, tidak ada yang membubarkan mereka. Berbeda dengan kita, walaupun kita beribadah, tetap masih ada larangan-larangan, tetap masih sulit untuk mengurus surat izin diri. Saudara yang dikasihi, yang kedua, mengapa dunia membenci kita? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Sekali lagi, mengapa dunia membenci kita? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal Bapa, bahkan mereka menganiaya Yesus. Tidak ada Tuhan di dalam diri mereka. Seandainya ada Tuhan, maka tidak mungkin mereka membenci, karena Tuhan adalah kasih. Dan jika Roh Kudus ada dalam diri seseorang, maka ia akan berbuat kasih. Yohanes 15 ayat 21 berkata demikian, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Dalam Yohanes 16 ayat 2-4, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Saudara, kita tahu bagaimana latar belakang cerita ini, bahwa Yesus tidak lama lagi akan dibunuh. Sebelum Dia dibunuh, Ia menasihati murid-murid agar mereka jangan terkejut apabila melihat apa yang akan terjadi. Dan perikop ini jelas ingin memberitahukan bahwa seorang pengikut Kristus harus rela menderita karena seperti Yesus telah menderita. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, Yesus juga berpesan, kita jangan membenci mereka, tetapi mengasihani mereka. Lukas 6 ayat 27-33. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang telah mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu,
dan janganlah meminta kembali kepada orang yang telah mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ada begitu banyak orang Kristen saat ini tidak lagi menjadi terang. Tidak ada kesaksian dari mereka. Mereka cenderung sama dengan dunia. Itu sebabnya Mahatma Gandhi mengambil firman Yesus menjadi patokan moralnya, tetapi dia tidak mau menjadi Kristen karena tidak ada kesaksian dari pengikut Kristus saat itu. Saudara yang dikasihi, saat ini juga masih banyak orang Kristen. Kita melihat bagaimana masuk ke dalam penjara gara-gara narkoba, melakukan pembunuhan. Masih banyak orang-orang Kristen melakukan perceraian, bertengkar gara-gara harta. Sungguh terbalik apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Yesus mengajarkan kita agar kita jangan mencari harta dan mengumpulkan, karena semuanya itu akan lenyap. Tapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Berbahagialah orang yang mengikut Yesus sampai akhir hidupnya, karena dia akan mendapat kerajaan surga. Dia akan masuk ke dalam hadirat Tuhan dan berbahagia. Saudara, mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah. Akan banyak pergumulan yang kita alami. Mereka akan selalu membenci kita sehingga kita menderita. 1 Petrus 4 ayat 12-16 berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Berbahagialah kamu jikalau kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau, tetapi ia menderita sebagai orang Kristen. Maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Sekali lagi, jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara, marilah kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus dan kepada kehidupan yang kekal. Artinya jangan kita hanya memikirkan perkara-perkara dunia, tetapi marilah kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Marilah kita memikirkan perkara-perkara surgawi. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa ke tempatku semua, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini adalah janji Yesus bagi kita, bahwa Ia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Ini adalah sukacita yang luar biasa. Dan meskipun saat ini kita di dalam penderitaan, kita jangan bersedih, tapi kita tetap bersukacita, karena kehidupan yang kekal sudah disediakan Tuhan bagi kita, dan Dia akan datang menjemput kita, orang-orang percaya. Ini yang menjadi pengharapan kita. Jika suatu saat kita dihina, maka ingatlah, kita bukan dari dunia ini, dan tidak perlu terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Jika mereka membenci kita, ingatlah bahwa mereka tidak mengenal Allah. Dan ini menjadi doa kita,
agar mereka juga mengenal Allah dan mereka juga mendapatkan anugerah seperti yang kita miliki saat ini. Jangan pernah mengikut Yesus hanya ingin sukses di dunia. Jangan pernah mengikut Yesus supaya terhindar dari masalah dan penderitaan. Tapi ikutlah Yesus karena Dia satu-satunya yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tidak ada yang lain. Masih banyak penderitaan, tetapi tetaplah teguh. Karena itu akan membuat iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jikalau kawan kita menghina kita ketika kita membawa Alkitab ke gereja, jangan mundur, teruslah melayani, karena kita memiliki status sebagai warga kerajaan surga dan kita sudah dipilih sebelum dijadikan. Saudara, saya ingin cerita bagaimana penulis ini, yaitu Yohanes, bagaimana dia disiksa, dia dibakar, tetapi dia tidak mati, sehingga dia dibuang ke Pulau Patmos. Dia disiksa di sana, dan di sana ia menutup matanya dan setia kepada Yesus Kristus. Begitu juga dengan muridnya Polikarpus, bagaimana dia dipaksa untuk meninggalkan imannya, tetapi dia berkata, lebih baik saya dibakar daripada meninggalkan kepercayaan saya kepada Yesus Kristus. Dan ini juga menjadi pengharapan kita saat ini, bahwa kita harus tetap setia meskipun dunia membenci kita. Ingatlah bahwa kita bukan dari dunia. Ingatlah bahwa mereka juga tidak mengenal Allah sehingga mereka memiliki kebencian. Tetapi kita jangan membenci mereka. Kita harus mengasihi mereka sebagaimana Yesus mengasihi semua orang berdosa. Inilah firman Tuhan di pagi hari ini, kita memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.